Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sadaqallahul azim, wa sadaqar rasuluhun nabiyyil karim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup kita. Apalagi dalam acara yang sangat luar biasa dinanti-nantikan. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah hari ini pemirsa di Jumat, hari yang sangat mulia, di tanggal 3 Februari 2023 atau 12 Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita membahas seputar tentang merasakan nikmatnya salat. Kita merasakan nikmatnya salat. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita. Pertama, sudah tidak asing lagi Tuan Guru kita, Al-Ustadz Al-Mukarram, Profesor Dr. Ki Haji Amiruddin, MS, MA, MBA, PhD. Alhamdulillah beliau selalu menemani kita dalam program acara yang sangat luar biasa. Dan kita alhamdulillah hari ini kedatangan tamu yang istimewa, yakni Ketua Al-Ittihadiyah Sumatera Utara, yakni Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Hasbi As-Siddiqi SAG MM MSI. Mari kita sapa tuan-tuan guru kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa kabar Buya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, sebagaimana Ananda Ustadz Ibnu Jarod ya juga selain sehat, kalau Ananda tampan dan insya Allah berkah. Bagaimana pondok pesantrennya Buya? Pesantren kita alhamdulillah saat ini terus berkembang maju, dan inilah waktunya kita sedang menerima santri baru. Santri baru ya. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi datang. Lebih banyak, amin. Amin. Amin ya Allah. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Suara agak serak-serak Ustadz ya. Kabarnya bau tanah suci nih Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Amin. Amin ya Allah. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sapa pemirsa yang ada di studio kita, audiens kita. Pertama tentunya dari keluarga besar Al-Ittihadiyah Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Bapak-bapak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ada yang muda, ada yang balita Pak ya, barisan 50 tahun ke atas. Kemudian sudah tak asing lagi Majelis Taklim Tazkirah, pimpinan atau binaan dari guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Assalamualaikum ibu-ibu. Udah sering kali ibu kemari ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah ya. Amin. Nah, dan satu lagi alhamdulillah ada pengajian Al-Quran Rabu Biru Indonesia. Assalamualaikum. Namanya Biru Bu ya? Masya Allah. Ini seragamnya udah lunas semua ya? Alhamdulillah. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tak sabar rasanya kita ingin membahas tentang merasakan nikmatnya salat. Hari ini banyak orang yang salat, banyak orang yang beribadah, tapi tidak ditemukan atau belum kita jumpai implementasi dari salat itu. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD, hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada Buya kita, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Shadaqallahul azim. Ayat 14 surah Toha ini ada mengandung 3 konten yang istimewa. Pertama, Allah mengenalkan dirinya dengan begitu romantis dalam konteks tasawuf. Karena
Beliau mengatakan innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. Kalau Allah sudah mengenalkan dirinya tentu lewat nabi dan rasul yang diutus, kita tidak mau kenal, tentu kan kita yang sombong. Lalu Allah katakan lagi fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Beribadahlah kepadaku, menyembahlah kepadaku, caranya ialah sholat supaya kamu tetap ingat kepadaku. Lalu yang lebih indah lagi bahwa salat itu tidak hanya sekedar ibadah penghambaan diri kepada Allah, tapi di ayat itu juga untuk senantiasa supaya kita mengingat Allah. Nah, dalam hubungan tasawuf tentu saja mengingat itu tidak sekedar mengingat dalam arti sebagaimana hari ini hostnya adalah Ustadz Ibnu Jarod. Kita ingat face-nya ganteng, orangnya apa gitu ya. Itu ingat dalam konteks memori. Tapi ingat dalam arti bagaimana kita senantiasa merasakan Allah itu maha melihat, maha mengetahui, maha pengasih, maha penyayang, sehingga ini menimbulkan efek dalam kehidupan kita, baik dalam perasaan, ucapan maupun gerakan. Itulah maka tema kita merasakan nikmatnya sholat ini bukan berarti kajian ini menganggap para jamaah maupun pemirsa belum tahu sholat. Justru kalau sudah tahu sholat, rasanya bagaimana itu? Ya. Kan ada 3 rukun dalam konteks kita mengerjakan sholat. Rukun fi'liyah, kalau dalam bahasa Jawa sebenarnya Pak Ustadz ya, abtiroko, kegiatan fisik. Rukun qauliyah, itu ucapan. Dan rukun qalbiyah. Nah, qalbiyah ini kan rasa. Bagaimana ketika kita hendak memulai sholat itu, terasa apa itu? Terasa ini bebankah? Atau sesuatu yang sifatnya kewajiban yang ditakutikah? Atau sesuatu yang mendatangkan manfaat, terus kita, wah ini kalau sholat berjamaah 27 kali lipat ini. Ini sholat kalau di Masjidil Haram ya Pak Ustadz ya, baru pulang dari Mekah ya, 100.000 ini kan itu. Itu tidak salah, tetapi bagaimana perasaan ketika kita akan sholat ya? Akan bertemu dengan siapa? Allah itu kan maha pengasih. Jadi kita ini kekasihnya Allah. Semua kita dikasihnya. Kadang-kadang kita cuma dikasih sepatu, tapi kita kepada yang ngasih sungguh sangat bersyukur. Terima kasih. Terus nggak ingat yang ngasih kaki siapa? Lah bagaimana pakai sepatu kalau nggak ada kaki? Allah itu maha pengasih. Maka rasakanlah ketika hendak sholat itu pertemuan dengan kekasih. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW kalau sudah menjelang waktu sholat tiba, dibilang apa? Bilal, sebentar lagi kita akan bertemu dengan yang maha pengasih dengan kita. Begitu bahagianya Rasul kalau mau datang waktu sholat untuk mengerjakan sholat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di rumah, kira-kira kalau mau sholat itu rasanya mau ketemu dengan siapa? Harus bisa dirasakan. Akan bertemu, akan berjumpa dengan kekasih. Bagaimana kalau mau jumpa dengan kekasih biasanya? Kalau misalnya janji ketemunya itu jam 5, dandannya jam berapa? Jam 3 ya. Terus kalau sudah menjelang jumpa, bolak-balik, berulang kali lihat jam. Kayaknya enggak sabar. Lalu ketika sudah sampai waktunya sholat, gerakan yang dilakukan itu terasa apa gerakan itu? Kalau gerakan sudah bertemu dengan kekasih, biasanya kita melakukan gerakan itu lembut kurang lembut. Andai kata pun kita ketemu secara fisik dengan kekasih kita, bang silakan minum, gitu. Ucapan itu lembut, nada intonasinya begitu lembut, dan gayanya pun silakan. Ya tidak, bang minum bang, kan tidak begitu. Kalau sholat pun rasakan itu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam ada yang dikejar-kejar terburu-buru. Itu akan kita bahas dalam kajian ini. Masya Allah, tabarakallah. Merasakan nikmatnya sholat. Ya. Terkadang begini Bu ya, alhamdulillah ada orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat tapi versinya. Ya. Sehingga kan Allah sendiri yang bilang tadi sebagaimana dalam ayat Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Betul ya Bu? Iya. Namun terkadang kenapa ada orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Iya. Contoh mencuri uang suami ya Bu ya? Iya. Tapi bukan ibu-ibu sini. Nah, itu gimana Ustaz? Ada orang yang sholat tapi koruptor. Ada orang yang sholat tapi dia masih maksiat. Itu bagaimana korelasinya? Begini, ya,
rasa di dalam melaksanakan sholat itu juga ada bermacam-macam ya. Iya. Dalam buku ini kita bikin dulu, contohnya 3 saja. Perasaan Pak Ustadz Dr. Haji Muhammad Asbi Siddiqi, SAG, MMMS kemarin waktu sholat di Masjid Haram itu macam mana? Khusyuk. Khusyuk ya, Rasa dekat. rasa dekat gitu ya. Kemudian ketika melihat Ka'bah dan rasanya dulu ketika masih kita kanak-kanak cuman dengar sholat menghadap ke Baitullah gitu ya. Lantas ketika lihat gimana perasaannya itu? Wah, takjub ya. Takjub ya. Itu juga perasaan bahagia. Yang kedua, kalau kita salat ini adalah menghadap kepada Allah, Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Apakah dapat kita rasakan ketika kita salat itu, bagaimana Allah memandang kita? Jadi rasa yang ada di hati, kemudian perasaan itu membuat kita senantiasa menyesuaikan dengan sifat yang maha melihat itu. Allah kan maha pengasih, maha penyayang, gitu ya. Yang ketiga, kalau setiap saat kita merasa dilihat oleh Allah, itu yang dalam ilmu tasawuf itu ihsan. Ihsan. Di mana ada celah, kita terbebas dari penglihatan Allah. Kalau di dalam hati sudah ada rasa dilihat oleh Allah, tentu kan hati ini juga yang digoda-goda oleh hawa nafsu, setan untuk berbuat yang tadi itu fahsya, mungkar. Kalau di hati sudah ada rasa dilihat oleh Allah, maka yang lain itu akan tertolak dengan sendirinya. Melatih supaya bisa merasakan dilihat Allah itulah maka salat ini, salat yang bersifat fi'liyah, selesai kalau rukun salat ini 13 itu sudah berakhir. Iya. Ditandai dengan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Betul? Betul. Terus ucapan lisan juga selesai ketika mengucapkan salam. Tapi apakah pekerjaan salat, yaitu salat itu zikir, yaitu ingat kepada Allah, pekerjaan hati ingat kepada Allah sudah selesai? Tidak. Selamanya sampai akhir hayat. Nah, kalau sholat seperti itu ada di hati kita, berarti sholat never stop. Salat tidak pernah berhenti. Salat yang ketiga, salat yang di dalam hati itu. Ini yang dirasakan kapanpun dan dimanapun kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, kalau ini ada di hati kita, insya Allah menjadi benteng penolak godaan yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Maka saya katakan, dia umpama mesin pendorong ketika akan melakukan perbuatan baik, dan sekaligus rem yang pakem kalau ada dorongan kepada yang tidak baik. Ya, begitu. Masya Allah, tabarakallah, sangat menarik kajian kita tentang merasakan nikmatnya sholat. Iya. Begini Bu ya, dan mungkin ini perwakilan dari para jamaah. Iya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Iya, iya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Iya. Di antara ibu-ibu pernah melihat Nabi sholat? Nggak, kalau ada boleh pulang cepat. Nggak ada ya Bu. Nah itu bagaimana Ustadz Buya? Mungkin Ustadz Hasbi juga memaknai hadis tersebut dan untuk bisa kita jadikan pegangan gitu Ustadz. Ya. Itu bagaimana Buya? Izin silahkan. Jadi begini ya Pak Dr. Hasbi ya. Kalau bicara tentang sallu kama ra'aitumuni usolli, tentu maksudnya pertama, melihat Rasul itu dengan ilmu, belajar. Bukan lihat dengan mata karena kita tidak ketemu, tapi melihat dengan ilmu sesuai dengan apa yang kita pelajari dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Itulah yang kemudian menjadikan kita bisa melihat Rasul sholat. Yang kedua, ya memang kita bisa melihat umat Islam sholat itu di berbagai penjuru dunia yang ketika umroh ya itu juga bermacam-macam kan? Ya, beragam. Beragam. Juga mungkin Pak Asbi kemarin gimana melihat itu? Ada keragaman tuh, ada yang Allahu Akbar tangannya macam-macam ya. Bagaimana dia ilmu yang didapatnya? Itu ya, ilmu yang didapatnya, kemudian itu semuanya sumbernya adalah dari Rasulullah. Beliau karena baru pulang dari Makkah agak serak jadi. Nah, yang ketiga, melihat Rasul sholat itu artinya kalau dikaitkan dengan ilmu dan sekarang praktek umat Islam itu, jangan melihat perbedaannya. Inti sholat itu apa? Sholat itu zikir.
tidak boleh kita abaikan rukun fi'liyah, tidak boleh kita abaikan rukun qauliyah, tetapi substansi salat itu adalah ingat kepada Allah, sehingga ini yang tak bisa kita, bagaimana melihat sesuatu yang sifatnya dalam hati. Iya. Bagaimana Rasa. belajar melatihnya itu, Bu ya? Nah, itulah mengapa para pemirsa salat itu diulang-ulang. Repeated obligation, ibadah yang diulang-ulang, supaya dengan diulang-ulang itulah timbul rasa. Ingat, dalam ilmu tasawuf, riyadhah, mujahadah itu penting. Itu penting. Sehingga dengan kita ulang-ulang itu, apalagi kita perbanyak sholat sunat, akan muncul rasa. Ini ya. Sehingga kalau ada waktu, jangan lewatkan sholat tahajud itu sedemikian rupa, kan minimal 2 rakaat. Lebih boleh ya. Sehingga kita repeated, diulang-ulang terus. Ya, begitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Merasakan nikmatnya sholat. Berarti Bu ya, ketika seseorang itu sudah merasakan nikmatnya sholat, apa yang didapatinya dalam menjalani kehidupan itu? Akhlak yang mulia. Karena rasa nikmat salat itu ialah rasa nikmat ingat kepada Allah, yang Allah itu setiap saat melihat dia. Setiap saat dilihat kekasih, senang apa enggak Ustaz Ibnu Jarod? Senang. Oh senang dong. Apalagi kekasih yang maha kaya, maha pemurah, maha penyayang itu. Kita ditengok calon mertua saja sudah alhamdulillah. Gitu. Biasa baca kulhu, ini baca sabbihis. Alhamdulillah. Itu dia. Berarti output dari merasakan nikmatnya sholat itu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Akhlak mulia seperti apa Bu ya? Sehingga pemirsa dan kita semua bisa mengikuti suri tauladan tersebut. Tadi sudah Ustadz bacakan tuh ya, surah Al-Ankabut ayat 45 itu, bahwa dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dia muncul saja pun tidak, apalagi melakukannya. Jadi ada di dalam itu handicap penghalang untuk tidak terpikir kepada perbuatan yang tidak baik. Itu. Yang kedua, kita tahan dulu Bu ya. Baik ya. Yang pertama berarti output dari akhlak yang mulia ketika dia merasakan nikmatnya sholat itu, dia memiliki akhlak yang mulia, outputnya dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kedua insya Allah akan disambung oleh Tuan Guru kita Buya Profesor Amiruddin setelah tayangan berikut ini. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman ya. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Dan kita sekarang alhamdulillah membuka line interaktif ya, kepada pemirsa yang ada di rumah di 061 4146 353. Kita ulangi di 061 4146 353. Nah, sembari kita menunggu dan membahas tentang kajian kita yang tertunda tadi di segmen pertama, kita persilahkan kepada ibu dan bapak yang ada di studio untuk memberikan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subarjo dari Al-Ittihadiyah Sumatera Utara. Siap, Ingin bertanya kepada Buya tentang sholat tadi Ustaz Buya. Dengan kita sholat, apa hubungannya dengan ketenangan diri apa Buya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu Buya? Menarik sekali kalau sholat dihubungkan dengan ketenangan diri. Sholat adalah mengingat Allah. Yang diingat itu Allah yang maha kuasa, ya, qadir, qawi. Saya buat analogi, tapi ampun ya Allah tidak menyamakan dengan itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya punya family dan jabatannya tinggi, jenderal, lagi ingat dia, semangat apa enggak? Ini lagi ditilang ini dalam razia. Lihat, yang merazia ini pangkatnya rata-rata mayor ke bawah. Terus ingat, abangku kan jenderal.
mengingat yang pangkatnya tinggi itu tambah semangat. Apalagi ingat Allah yang maha tinggi. Menghadirkan rasa ingat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang harus didapat dari salat tersebut. Yang saya katakan tadi, salat itu diulang-ulang menimbulkan bekas. Bekas yang ada di hati sebagai buah daripada ibadah salat itu. Sehingga kata Profesor Harun Nasution, tidak cukup kalau kita ingin dekat kepada Allah dalam arti Allah, kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita, kalau hanya mengerjakan yang fardu-fardu saja. Sehingga banyakkanlah salat-salat nawafil, salat-salat sunat. Di Mekah kabarkan gitu. Ya, betul. Boleh tadi ya. Pesupan itu banyak betul ya. Betul. Bu. Alhamdulillah ya. Rasanya kita pun kepingin balik lagi ke Mekah ini. Iya. Oleh karenanya, jangan pernah merasakan salat itu cukup, tapi selalulah ingin tambah. Sebagaimana tadi saya katakan di depan, salat adalah pertemuan dengan kekasih. Allah Maha Pengasih, kita ini kekasih Allah. Selesai salat, mesti ada bekas. Kepingin ketemu lagi. Kepingin ketemu lagi. Sebagaimana Bapak Ibu dulu ketika pernah pacaran apa enggak? Enggak pernah ya? Oh enggak ya? Bagus lah kalau enggak. Tapi jangan dusta. Rasanya kalau sudah selesai ketemu, tadi mulai jam 7 sampai jam 10 malam, ada apa enggak rasa kepingin ketemu lagi? Menunggu waktu jumpa lagi kan? Begitulah hendaknya kita ingat kepada Allah. Yang diingat ini kan maha. Kalau yang diingat itu maha kuat, maha kuasa, kan tentu kita tenang. Ini kalau saya analogikan kepada materi, sebut saja uang, jumlah yang banyak. Kalau kita ingat uang kita banyak di kantong kita, itu tenang apa enggak? Tenang. Tenang, itu baru uang. Bagaimana pula kalau kita ingat kepada Allah yang semuanya Dia punya? Gitu Pak ya? Cas Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi cukup berat kajian tentang tasawuf ini ya Pak saya. Alhamdulillah. Tapi itu semua harus dilatih Bu ya. Dilatih riyadhah dan mujahadah. Masya Allah. Nah, Mak- ibu-ibu ada yang lain yang ingin bertanya? Ya. Ya silakan Ibu. Ya. Oh tunggu Bu, tunggu. Kita ada line interaktif. Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Dengan siapa di mana Pak? Pak Putra di Medan, Pak. Siap Pak Putra. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Iya. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, Silakan Pak Putra. salah satu kesempurnaan sholat kita itu supaya berhasil, tentunya tidak lupa daripada syarat dan rukun sholat. Iya. Yang ingin ditanyakan Ustadz, yang sering kita lihat di tengah-tengah keluarga kita, batas memakai kain telekung. Iya. Batas kain telekung bagi ibu-ibu, di mana batas Ustaz? Apakah sama seperti memakai jilbab di bawah dagu, atau kain telekungnya itu pas dekat dagunya itu Ustaz? Itu ada Ustaz, dulu kita lihat ban mukena itu, ban jilbab itu Ustaz, sehingga dilengketkan ke dagu. Nah sekarang kita lihat banyak ibu-ibu, bahkan keluarga kita di bawah dagu di Ustaz. Apakah itu kategori aurat? Iya. Iya. Yang kedua Ustaz, Oh, bercabang Pak. bagi ya ini sedikit lagi. Bagi laki-laki Ustaz, bagi laki-laki Ya, kalau ya. kita memakai peci Peci. putih atau hitam, Ya. itu di bawah di kening sekali Ustaz, sehingga kalau sujud terganjal dengan pecinya. Iya. Apakah itu sah Ustaz? Iya. Jadi dua pertanyaan, batas memakai kain telekung sama memakai peci Ustaz. Peci ya. Mohon pencerahan Ustaz. Yang satu terbuka, yang satu tertutup ya Pak ya? Iya. Yang satu dahinya itu tertutup Iya, iya, dengan iya. peci itu. Iya. Oh, begini Apa Pak ya, itu begini sah? ya. Sah. Masya Allah. Iya. Maunya Siap Pak Putra. macam Sudah begitu, kita Ustaz. tangkap. Iya, Masya Iya, Allah. Makasih iya. Pak ya, Makasih, sudah. Ustaz. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun dah tahu Bu, ini namanya Pak Putra. Iya. Karena nggak perempuan Ustaz, ya kan? Iya. Kalau perempuan kan putri ya. Masya Allah. Itu gimana Bu ya? Silakan Bu. Ya. Baik, Pak Putra dan seluruh pemirsa, baik yang di studio maupun yang di rumah, Ustadz Jarod, Ustadz Dr. Hasbi, berbicara tentang syarat rukun sholat, ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan. Umpama makanan, ada bungkus, ada isi, ada rasa. Maka jangan sepele kepada bungkus,
Dan jangan pula kagum pada isi kalau belum dirasakan. Iya. Yang ditanyakan oleh Pak Putra ialah masalah bungkus. Bungkus. Bagaimana wajah wanita ketika pakai telekung? Tentu saja wajah ini adalah pada batasan yang normal menurut kita masing-masing. Karena ada juga wanita yang memang agak lebat rambutnya, anak rambutnya itu ada agak sampai ke Pipi. sini. Contohnya anak saya nomor 2 itu, nomor 3 itu rambutnya hitam, alisnya tebal, kadang sampai sini. Jadi ukurnya ialah mana batas yang normal pada wajah kita itu. Ya tidaklah pula bisa diukur macam kita mengukur benda mati yang sifatnya kaku, ini kan fleksibel. Tapi usahakanlah menutup wajah itu sebagai wanita sesuai dengan wajah kita. Jangan mukanya peningkat tertutup, jangan pula rambutnya terbuka. Ibu lah yang tahu itu. Saya ada istri tapi saya teringat belum pernah pula aku pakaikan telekungnya. Tapi dia pakai sendiri, saya oh udah betul. Kalau agak keluar rambutnya, Umi aja Siti Supiati colong diginikan dikit itu. Jadi kitalah yang mengatur supaya wajah itu pada batas yang disebut dengan wajah. Iya. Nah, mengenai laki-laki kaitannya dengan peci, kan ada 7 anggota tubuh yang ketika kita sholat, khususnya sujud, itu harus kena ke lantai. Kening, kemudian 2 telapak tangan kiri kanan, kemudian 2 lutut kita, kemudian 2 ujung-ujung jari kita, kan 2, 2, 6, 7. Nah ini ada orang yang kadang-kala maaf, ketika sedang begini dia pecinya nampak ke bawah, tapi nanti kalau ketika sholat diginikannya ke belakang. Saya pribadi, ini kan cara memakai sorban ini ada 3 macam. Ada yang di tengah ini agak diapakan ke dalam itu. Tapi kalau ketika sholat, saya pribadi, ini mesti saya tarik ke atas dan saya rasakan ini kena ini. Nih, harus kena, kening ini kena ke lantai. Maka ini sangat bagus ditanyakan Pak Putra, supaya jangan pula nanti yang pakai peci ini, peci itu mengganjal keningnya itu tidak kena ke tempat dia sujud. Sama dengan ibu-ibu, ketika dia sujud, jangan tangan itu diletakkan di atas telekung. Ya, maaf. Jadi telekung itu adalah penutup aurat kita. Tangan kita ketika sujud jangan di atas telekung. Di atas tempat sujud. Kalau di atas telekung itu berarti ada batas antara kita dengan tempat sujud. Nah, saya ditanya, baik kayak mana pula kita yang laki-laki kalau kita sujud lutut kita kena alas kain yang terbatas, ini memang ditutup, itu memang harus kayak gitu. Berbeda dengan ibu-ibu yang dia kadang-kala telekungnya itu apa? Ngelembreh. Ngelembreh itu apa? Meluber. Ngelembreh itu maksudnya agak terserak begitu sehingga dia ke telekung itu dia letakkan tangan, jangan seperti itu. Ya, ini penting walaupun dikatakan tadi bungkus. Kenapa? Kalau nggak ada bungkus kan nggak ada isi. Gitu ya. Ini Pak Putra, bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada kita semua. Amin. Itu Terima kasih Pak Putra yang ada di Medan. Kemudian ibu-ibu yang mau bertanya tadi, silakan Bu. Silakan. Dengan Ibu siapa? Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Ibu Dewi Novasari Silalahi, kami dari Komunitas Pengajian Al-Quran Rabu Biru Indonesia Sumatera Utara, Bu ya. Jadi yang mau saya tanyakan Bu ya, apa maksudnya sholat dapat mencegah keji dan mungkar? Hanya itu aja Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nih Bu ya. Ustaz Ibnu Jarot itu sudah menanyakan itu, tapi ini lebih dalam lagi ya. Maksudnya apa? Fahsya itu adalah kejahatan yang masih tersimpan di dalam hati. Guru saya dulu, almarhum Syekh Hamdan Abbas mengatakan, kalau ada orang yang di dalam hatinya itu hal-hal yang terniat tidak baik tapi belum terucapkan dan atau belum dilakukan, itu namanya fahsya. Kalau sudah dilakukan itu namanya mungkar. Nah, hubungan sholat kepada tercegahnya orang itu daripada perbuatan fahsya dan mungkar,
bukankah hati itu adalah tempat? Kalau hati itu sudah digunakan untuk tempat mengingat Allah, Allah tidak suka kepada perbuatan keji, apakah itu mengejek orang dalam hati, dalam bahasa Jawa itu ngerasa ini nuwong, atau mungkin kita dalam hati berkata-kata, itu dengan sendirinya tertolak karena tidak ada tempat. Ini yang saya katakan tadi, riyadah dan mujahadah itu perlu supaya hati ini penuh dengan zikrullah. Sehingga bukan keinginan, pikiran itu di sini ya, pikiran untuk yang tidak baik itu tidak ada. Umpama gelas isinya air penuh, maka dalam bahasa fisika dan kimia nggak ada lagi tempat udara. Tapi kalau gelas itu airnya tidak penuh, katakan ada yang tersisa sedikit, ini kan tentunya tempat udara. Penuhkan hatimu dengan zikrullah. Salat itu ingat kepada Allah. Hanya saja dalam pelaksanaan salat itu dikerjakan dengan perbuatan, nanti akhirnya ketika kepala kita menoleh ke kanan ke kiri mengucapkan salam. Tetapi salat untuk ingat kepada Allah di hati tidak boleh. Nah, kalau perbuatan yang keji pun sudah bisa dihempang, diantisipasi, tentu tidak ada mungkar. Itu maka timbul pertanyaan, kenapa sholat dikerjakan tapi perbuatan keji di mungkar lakukan juga? Terus nanya lagi, Buya kayak mana tuh Buya? Sholat juga, curi juga. Saya katakan lumayan. Kok lumayan? Timbang nyuri nggak sholat. Karena saya mau balik, saya mesti katakan lumayan. Kenapa? Dia sholat, umpamanya ini ya, pahalanya 20. Nyuri dosanya 15, masih sisa 5. Nah kalau dia curi dan tidak sholat, berapa? Dosanya. Oh, mencuri dosanya sekian, meninggalkan sholat? Nah, lebih banyak lagi kan? Nah, biarlah dia sholat, tapi tidak mencuri. Macam mana caranya? Terus sholat itu kita bimbing, kita dorong, kita beri apresiasi supaya nanti akhirnya dirasakannya nikmatnya sholat itu. Nggak boleh kita bilang kita ponis terus, kamu sholat tapi korupsi. Ya udah kalau gitu aku nggak usah sholat, korupsi aja. Kan gitu, ya Bu ya. Gitu, Bu, ya. Itu. Maka pentingnya Bu, umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun nggak sholat pukul. Kalau Mama Ina mau 10 tahun nggak sholat, cekek lah. Ada cerita yang menarik. Wah, iya. Ayahnya bilang, ini Nina sudah umur 7 tahun ya, mesti sholat ya. Mama tuh kenapa nggak sholat kemarin? Bapaknya bingung. Mama lah yang jelaskan kalau Mama nggak sholat. Mama nggak sholat karena itu payah Bunda. Kami payah menjelaskannya. Tapi anak-anak harus diberi pengertian. Yang lebih ngeri lagi, Nina kan sudah besar, nggak boleh tidur dengan papa. Mama juga udah besar kok tidur dengan papa. Bingung menjelaskannya Bu ya. Lebih enak jawab soal tadi Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pemirsa yang di rumah bisa di line interaktif kita di 0614146353. Kita ulangi di 0614146353. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu-ibu? Silakan, ibu-ibu. Ini yang lesehan Bu ya? Berarti keluarga ini. Silakan Bu. Mana? Silakan, ibu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dr. Randa Hajah Nur Hayati Zain MPD. Silakan. Saya dari Muslimat Al Ittihadiyah Sumatera Utara. Alhamdulillah. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, mengapa wanita lebih afdol sholat di rumah daripada di masjid? Sekian, terima kasih, bil maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan menarik nih Bu. Saya mau nanya dulu sama Pak Dr. Hasbi. Kemarin di Mekah di Medina wanita ada apa nggak sholat di masjid? Ada ya. Banyak ya? Banyak. Itu satu. Yang kedua, dalam sejarah Islam ini kan tumbuh dan berkembang tidak seperti sekarang, tapi menghadapi berbagai macam ancaman. Sehingga kalau itu ancaman terhadap umat Islam, ini kan harus ada prevention, ya, harus ada pencegahan, terutama wanita. Sholat yang paling abdul itu ke masjid. Tapi wanita ini kan sifatnya rawan, sensitif ya. Maka Rasul mengatakan, udah wanita itu abdul sholat di rumah. Tetapi setelah Islam itu tumbuh berkembang dan kita rasanya kalau untuk ke masjid itu tidaklah rawan, mungkin ibu tinggal di komplek, masjidnya dekat rumah ya. Bisa ke masjid.
Bisa. Rawan? Enggak, silakan. Jadi ini adalah lebih kepada penjagaan keamanan, terutama bagi wanita di awal-awal Islam itu didakwakan Rasul supaya jangan menimbulkan akses kepada kemudaratan atau ya bahaya bagi wanita. Namun kalau sekarang ini rasanya aman ke masjid, silakan. Yang kedua, saya mengartikan begini, ketika masih remaja dulu, kita sholat Jumat ke masjid sama ayah, nih saya tinggal di kota Galang, di Galang ya, sholat. Terus pulang ke rumah, makan di rumah. Ya. Ini Jumat contohnya ya. Kita begitu pulang, mereka baru sholat. Tapi salah satu hikmahnya ialah karena wanita itu menunggu di rumah, kita pulang dari masjid, kita pulang itu pertama ada yang menyambut. Yang kedua, tersedia makanan. Yang ketiga, kalian makanlah duluan, sholat ya. Dia panggil ayah saya kan abang gitu kan. Begitu. Jadi ada, menurut pengertian saya itu, kalau wanita di rumah, pria ke masjid adalah yang bisa menjaga rumah. Tidak berarti wanita itu direndahkan karena suruh jaga rumah, yang lain ke masjid. Dan ini juga, Bunda, ada beberapa pendapat ulama tentang wanita salat ke masjid itu. Ada yang mengatakan salat di rumah itu lebih afdol, dan bahkan ada yang mengatakan ngapain perempuan ke masjid. Tapi nyatanya di Mekah, di Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, wanita banyak ke masjid. Itu dari saya. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pemirsa ngaji bareng di TVRI, ngaji bareng di TVRI, ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah pemirsa, insya Allah di segmen berikutnya kita akan mencoba mendalami tentang merasakan nikmatnya salat. Dan insya Allah di segmen berikutnya kita akan mencoba lebih dalam lagi dan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada guru-guru kita. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah, syukran, Ngaji Bareng di TVRI. Terima kasih pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Alhamdulillah kita membahas putar tentang yang paling dasar dalam sendi kehidupan umat Islam, yakni tentang sholat. Tapi bagaimana sholat ini berkualitas dan bagaimana sholat ini bisa dirasakan dalam kehidupan. Nah, insya Allah Buya akan menjelaskan apakah ketika sudah merasakan nikmatnya sholat itu, lantas implementasi dalam kehidupannya, dibawanya sholatnya itu bagaimana? Insya Allah Buya akan menjelaskan kepada kita. Bagaimana Buya? Salatul jamaah afdalu min salatil fadli bisaba'in wa isrin darajatin. Ya. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri dengan kelipatan 27 kali ya. Maka itu selalu kita ingin berjamaah. Bahkan di Masjidil Haram, Pak Dokter ya, 100.000 kemarin ya. Nah, karena baru pulang dari Mekah. Di Madinah, Masjid Nabawi 1.000. Pertanyaannya ialah, ketika sholat umat Islam ini kan satu gerakan. Satu ucapan. Satu perasaan. Lalu setelah selesai sholat, mestinya nilai-nilai ibadah sholat itu dirasakan juga dalam kehidupan. Satu gerakan, apa? Gerakan berbuat baik, berbuat amal soleh, rahmatan di alamin. Satu perasaan, apa itu? Merasakan yang dirasakan orang lain. Tidak hanya dalam konteks kita seiman seakidah, tapi apabila saudara kita merasa sakit, kita pun sakit. Contohnya ketika ada musibah, ketika ada bencana alam. Lalu satu bahasa, apa itu? Menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Nah, dalam konteks ini Ustadz Ibnu Jarod, alangkah indahnya kalau umat Islam ini meskipun salat itu tentu berjamaah di masjidnya masing-masing, sesuai dengan tempat tinggal dan kediamannya. Di luar salat juga kan ada tempat berkumpul ormas Islam, ada Muhammadiyah, ada Al-Ittihadiyah, ada Al-Wasliyah, sehingga ada Nahdlatul Ulama, ada Persis ya. Ini adalah wadah di mana kita menerapkan rasa nikmatnya sholat itu di dalam kebersamaan. Jangan justru ada perkumpulan kita di sini malah kita gontok-gontokan gitu.
Jadi Pak Dokter ini kan ketua umum Al-Ittihad Sumatera Utara. Iya. Yang katanya mau milad ke berapa nih Pak Dokter? 88 Bu ya. 88 ya. Gimana kira-kira dalam milad yang akan datang nih, apa yang kita apakan itu? Ya, kita mengajak orang untuk bersatu ya. Bersatu. Dalam dakwah, dalam menyebarkan kebaikan. Iya itu ya. Nah itu. Saya berharap kepada kita semua umat Islam, apapun ormas perkumpulan kita, Iya. rasa nikmat sholat itu ada di dalamnya. Apa? Kebersamaan dalam visi misi, terutama mencari ridha Allah. Tiada hari tanpa kreasi, tiada hari tanpa inovasi, tiada peluang tanpa juang, tiada hari tanpa dakwah, itu Al-Ittihadiyah ya. Lalu tiada yang ku cari kecuali ridho Allah. Kalau semua kita mencari ridho Allah kan cuma jalannya aja beda-beda. Lewat Al-Ittihadiyah tentu dakwah dan pendidikan ya. Buya sendiri di Al-Ittihadiyah itu sebagai apa, Buya? Katanya dia Majelis pertimbangan. majelis pertimbangan. Masya Allah. Enak lah nimbang-nimbang siapa yang mau bikin ketua gitu. Tapi nggak begitu sebenarnya. Dan sekarang pergerakan Al-Ittihadiyah ini gimana, Buya? Gimana, Ustaz? Kita rindu dengar suara Ustaz. Mudah-mudahan Allah sembuhkanlah ya, Bu ya. Amin, amin, amin ya. Ya, kalau Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara saat ini, Ya. kita sedang mencoba untuk menyatukan di semua elemen. Oh, menyatukan semuanya. Yang selama ini kurang terkoordinir di bidang pendidikan. Kita mencoba menyatukan di sekolah-sekolah dalam satu visi, membangun dakwah melalui sekolah-sekolah yang ada. Masya Allah. Berarti berjuang dakwahnya dari pendidikan, kemudian sosial ya. Wah, Masya Allah. Nah, ibu-ibu masih ada waktu, mungkin ada yang tadi. Silakan Ibu. Yang di bawah tadi nih. Iya. Silakan Ibu. Mana? Ibu itu dulu, nanti baru Ibu yang baju biru. Silakan yang di Ibu yang baju panggung putih. VVIP, silakan. Dari tadi Ibu mau menanya, Bu ya. Iya. Masya Allah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mas Dalima dari perguruan MTS MA Al-Ittihadiyah Pangkalan Masyhur Medan, Medan Johor. Begini Buya, saya ingin menanyakan, tadi Buya ada menjelaskan tentang ihsan. Dulu saya waktu masih mengaji di madrasah, kami disuruh menghafal tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi saya masih teringat definisi ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi maksud saya begini Buya, untuk menanyakan tentang definisi ihsan ini, karena tadi kan kalau kita sudah dapat ihsan itu sendiri, maka aplikasinya kepada kehidupan sehari-hari adalah akhlakul karimah. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana dan apa tahapan-tahapan yang akan kita lalui untuk mencapai ihsan itu sendiri sehingga dapat teraplikasi dalam akhlakul karimah yang kita akan lalui dalam kehidupan sehari-hari. Cuman itu aja Buya. Terima kasih. Mohon maaf ya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya cukup berat ini, Buya. Bagaimana itu, Buya, makna ihsan itu sendiri ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an ta'budallah ka'annaka tarah itu. Berarti suatu saat nanti kita bisa melihat Allah juga, Buya. Nikmat yang terproses, silakan, Buya. Betul. Pertama dengan ilmu. Ilmunya tentu ilmu hakikat, bahwa selain yang tampak ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu melihat kita yang tidak melihat dia. Iya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ini fakta Qur'ani yang harus kita jabarkan. Lalu melatih rasa itu bagaimana? Saya katakan riyadhah dan mujahadah. Yang dilatih itu hati. Latihannya zikir. Latihan renang pun perlu ada gurunya. Latihan renang pun perlu ada jadwalnya. Latihan renang pun ada caranya. Latihan renang pun tentu ada metodenya, apalagi latihan hati. Itulah nanti tarekat, itulah suluk. Tapi kadang-kadang ini kan dipandang sebagai sesuatu yang tidak ada dalam ajaran Islam. Ini kan teknis.
Teknis bagaimana kita untuk melaksanakan satu kegiatan yang menimbulkan ihsan. Yang ketiga, saya buat ilustrasi. Satu ketika seorang kiai merasa waktu wafatnya sudah tiba, karena orang yang dekat kepada Allah bisa diberitahu, bukan karena tahu. Maka dia kumpulkan santri-santrinya. Dia katakan, silakan kalian bawa ayam ini, ada 3 orang santri, potonglah di mana yang tidak ada yang melihatnya. Maka santri 1 berusaha memotong ayam itu di ujung kampung yang tidak ada orang melihatnya. Santri 2 berusaha memotong ayam itu di malam gelap gulita. Santri ketiga tidak memotong ayam itu. Pada hari Selasa pengajian, kiainya bertanya, siapa yang kemarin sudah potong ayamnya? Sini maju ke depan. Bilang saja begitu ya. Datanglah. Di mana dipotong ayamnya? Di ujung kampung. Kenapa? Di situ yang nggak ada orang melihatnya. Oh, bagus. Kamu di mana dipotong? Di malam yang gelap gulita, tak ada orang lihat. Yang ketiga, kamu kenapa tidak dipotong ayamnya? Tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Jadi samping ilmu, faham. Jadi tasawuf ini bukan hanya ilmu, pengetahuan, kecerdasan, faham. Faham ini bukan pekerjaan guru saja. Ingat, faham ini bukan pekerjaan guru saja melatih, tapi pekerjaan yang bersangkutan melatih dirinya. Apa latihannya, Bu ya? Zikir. Apa zikirnya? Banyak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi yang digaransi Rasul, afdalu zikri, la ilaha illallah. Itu kalau zikir di lidah supaya turun ke hati. Kalau sudah ada di hati, yang di hati itu saja zikirkan. Apa? Mengikuti detak jantung. Itulah mengapa kata-kata detak dipindahkan ke bahasa waktu detik. Setiap detik ingat kepada Allah. Tiada lupa kepada Allah walaupun sedetik. Bagi orang-orang sufi, lalai mengingat Allah 1 detik, baginya adalah dosa. Baginya adalah kesalahan. Dia akan istighfar 100 kali. Bukan sekedar melakukan perbuatan yang salah atau meninggalkan kewajiban. Lalai mengingat Allah dalam setiap tarikan nafas, itu sudah dosa. Inilah latihannya. Masya Allah. Kalau mau ikut latihan, ayo bersama Buya, di pesantren bisa, di majelis zikir bisa, ikut di tazkirah. Ya. Masya Allah. Sangat menarik kajian kita hari ini. Ada waktu 5 menit lebih kurang, Tadi Buya. Mungkin Ustaz Jarod ada nanya ya. Kalau begitu Buya, kita juga akan melihat Allah. Iya. Ayat-ayat Quran menjelaskan kita akan bertemu Allah dan melihat Allah. Walaupun ini berbeda tafsir karena melihat bagaimana. Apakah dengan mata? Jangan-jangan nanti ketika kita berada nun di akhirat, mata kita tidak mata yang seperti ini. Yang penting matanya atau penglihatannya? Penglihatannya. Jadi jangan ragu akan bertemu dengan Allah. Masalah melihat atau tidak melihat nanti, usahakan saja bertemu dengan Allah. Di dunia ada 3 pertemuan. Pertemuan dengan Allah ketika kita sholat. Pertemuan dengan Allah ketika kita haji. Wukuf di Arafah, terasa kita berada di satu situasi yang kita itu dilihat oleh Allah. Yang ketiga, ketika dipanggil oleh Allah. Kan tidak ada yang bantah ketika, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enggak ada yang menolak itu. Siapapun orangnya. Kenapa? Dipanggil oleh yang menciptakan kita. Gitu Pak Ustadz Ibnu Jarod. Bu-ibu ingin bertemu dengan Allah? Insya Allah. Ingin? Udah siap? Pada takut. Karena syaratnya ngeri, Ustaz. Nah, Ibu silakan. Ada sedikit lagi waktu kita. Ya, silakan. Singkat aja, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Nelpida Hasibuan. Kami dari komunitas Rabu Biru Indonesia Sumatera Utara. Saya ingin bertanya kepada Buya. Silakan. Katanya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apa maknanya, Buya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bagaimana, Bu ya? Apa sholat yang lain nggak disaksikan malaikat? Itu dia. Kajian Ibu ini mendalam nih. Kan ada di Quran surah Al-Isra itu ayat yang sangat-sangat populer. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu, salat di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Itu menarik juga, Bu ya. Quran betul, katanya ya. Ya. Kenapa, Bu ya? Quran ini maknanya kan tidak sekedar dalam artian wahyu Allah, yang kemudian Quran artinya bacaan,
tetapi adalah orang yang sholat di waktu subuh itu kan juga membaca. Selain bacaan sholat juga membaca segala sesuatu. Kenapa? Kalau sudah sholat tentu bacaan itu ialah bacaan yang bersifat batiniah, akliyah, dan juga mata kita. Inna Qur'anal fajri karena mashuda. Jadi orang yang membaca di waktu fajar, karena sholat itu kan ada bacaannya, gitu ya. Lalu malaikat yang dimaksud ialah menurut para ulama, malaikat ini kan adalah makhluk Allah yang menurut job description-nya punya tugas masing-masing. Dengan demikian mereka ini kan berombongan. Lalu ada pendapat ulama berdasarkan hadis, ada malaikat yang mereka itu bertugas di siang hari. Ada malaikat yang bertugas di malam hari. Maka malaikat siang dan malaikat malam berapapun banyaknya, itu di waktu fajar ketemu, kalau bahasa kantornya Pak Dokter, ini beliau ini kadis ini ya, ketika serah terima atau ganti shift. Ganti shift, malaikat siang, malaikat malam ketemu di subuh. Demikian juga sebenarnya di sholat asar. Ya, ada satu lagi ayat di surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalam konteks tasawuf, ulama-ulama mengatakan di sholat asar itu juga disaksikan oleh para malaikat, yaitu malaikat yang bertugas pada siang hari akan berganti dengan malaikat yang malam hari. Kalau subuh, malaikat yang malam hari bertugas bergantian dengan yang siang hari. Ya, seperti itu. Ada sipnya Bu ya. Menarik sekali, tapi waktu jualah yang memisahkan kita Bu ya. Lebih kurang Bu ya, ada beberapa detik untuk kata-kata pamungkas untuk kita semua. Nasihat Bu ya, silakan. Dengan ibadah sholat, kita disatukan dalam gerakan dan disatukan dalam ucapan serta perasaan. Ayolah kita umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia umumnya satu dalam gerakan, yaitu bagaimana kita menjaga NKRI dan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Lalu satu ucapan, apa? Baik atau buruk itu adalah negaraku, tapi negara kita baik, maka jangan kita jelek-jelekkan. Yang ketiga, satu arah tujuan, apa? Mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Enak kalau ngaji menyejukkan gini ya Bu ya. Masya Allah. Terima kasih Bu ya, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan sehat Ustadz ya. Amin. Nah, nanti kemari lagi bisa suaranya gak Insyaallah, insyaallah. Sekali lagi syukran, kita doakan semoga guru-guru kita ini sehat walafiat. Amin. Murah rezekinya, amin. Allah angkat derajatnya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu mudah-mudahan barokah hidupnya ya, amin. Lunas hutang-hutangnya, amin ya Rabbal Alamin. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan di program Ngaji Bareng di TVRI. Bila liqa ma'asalamah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya Ibnu Jarod Jauhari dan seluruh kerabat kerja Ngaji Bareng di TVRI mohon undur diri dari hadapan kita semua. Ila liqa ma'asalamah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah Rabbal baraya